Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Septian Anku, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gorontalo. Pada hari ini akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik. Saya berlaku sebagai observer dan di sebelah kanan saya ada Profesor dari SMKS Kabupaten Gorontalo yang bertindak sebagai coach, dan di sebelah kiri saya ada. Saya adalah Noni Usman SPG dari SDN 3 Telaga. Saya berperan sebagai coach. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ramin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Pak Septian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat Ya, alhamdulillah. Jadi Pak Ramin, jadi Bapak akan melakukan coaching, proses coaching. Namun sebelum itu, pada sore hari ini saya akan observasi. Maka nanti dalam kegiatan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak. Ada 3 pertanyaan, dan nanti pada proses coaching yang akan Bapak lakukan, saya akan menilai proses coachingnya, di mana saya akan melihat apakah proses yang Bapak lakukan, proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita atau tidak, atau sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot atau tidak. Nanti itu yang akan saya amati pada proses coaching yang akan Bapak lakukan. Namun saat ini saya akan memberikan 3 pertanyaan yang tolong buat Arang dijawab. Yang pertama itu kira-kira nanti dalam proses coaching yang akan Bapak lakukan itu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Pada saat nanti proses coaching ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Jadi yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Kemudian yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan, ingin Bapak observasi? Bagian spesifik yang menurut saya perlu saya kembangkan pada saat coaching nanti, jadi terkait dengan mendengarkan aktif. Saya lebih banyak mendengar oleh si coaching. Kemudian tentunya dengan pertanyaan pemantik yang bisa membuat si coach lebih terlibat aktif lagi untuk bercerita atas masalah yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana yang diperlukan dalam proses coaching nanti? Saya ingin pada saat proses coaching nanti itu si coach dia bisa menemukan sendiri jalan keluar atau solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan kemudian mengetahui langkah-langkah apa yang harus dia lakukan ketika mengalami masalah atau kendala. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi itu adalah hal-hal yang ingin Pak Ram dicapai nanti dalam proses observasi. Untuk sesi praobservasi ini sudah selesai. Selanjutnya silakan Bapak melakukan observasi coaching dalam pendidikan kepada rekan guru yang ada di sekolah Bapak, dengan nanti prosesnya akan saya amati seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Saya akan mengamati prosesnya, mengamati Bapak selaku coach, dan juga coaching nanti sebagai orang yang Bapak coaching. Tentunya dengan rubrik penilaian yang sudah ada ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, saya rasa untuk observasi sampai di sini, silakan Bapak lanjutkan dengan proses coaching. Terima kasih Pak Rami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bu Noni. Sore Pak Ramli. Bagaimana hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Jadi saya semalam sudah membaca pesan pribadi dari Bu Noni bahwa ada hal yang ingin dikomunikasikan terkait dengan kendala atau permasalahan. Apa benar begitu Bu Noni? Benar Pak, betul sekali apa yang sudah saya sampaikan lewat chat kepada Bapak. Ya. Apa yang Bu Noni harapkan pada saat nanti proses coaching kita yang nantinya akan menjadi jalan keluar atas permasalahan yang Ibu Noni hadapi? Jadi yang saya harapkan dari kegiatan coaching ini Pak, saya akan menemukan solusi yang saya hadapi
mungkin Ibu Noni bisa menceritakan lebih detail terkait dengan permasalahan atau kendala yang sedang Ibu Noni hadapi saat ini. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya akan menceritakan masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Akhir-akhir ini Pak, saya melihat bahwa motivasi belajar siswa saya itu menurun Pak. Ya, jadi saya melihat bahwa dari hasil penilaian saya itu rata-rata di bawah KKM. Dari jumlah 22 orang siswa, hanya ada 10 orang siswa yang di atas standar KKM. 12 orang siswa itu di bawah standar KKM. Sebenarnya saya di sini akan mencari hal apa yang membuat anak-anak didik saya itu motivasi yang belajar mereka itu menurun Pak. Jadi seperti itu. Nah, berdasarkan hasil pantauan Ibu Noni ya, bahwa ada 12 siswa yang hasil belajarnya itu di bawah KKM. Apa Ibu Noni sudah mengidentifikasi apa yang menyebabkan 12 siswa itu hasil belajarnya itu di bawah dari KKM? Ya baik Pak. Nah sebelumnya Pak memang dari hasil penilaian kan saya sudah menemukan data bahwa ada 12 orang siswa itu yang hasil belajar mereka itu rendah di bawah standar, di bawah KKM. Nah saya sudah mengidentifikasi masalah-masalah itu diakibatkan karena siswa itu hanya banyak bermain dengan bangku teman yang berada di sekitarnya. Kemudian saya menemukan lagi masalah bahwa guru tidak fokus saat mengajar. Guru saat memberikan pelajaran itu tidak fokus. Kemudian sering mereka itu keluar ya, sering masuk keluar kelas minta izin, itu masalahnya. Kemudian saya masih menggunakan metode ceramah, saya masih menggunakan metode yang konvensional ya. Jadi mungkin anak-anak sudah merasa bosan karena pembelajarannya hanya berfokus kepada saya Pak. Jadi seperti itu. Ya, terkait dengan ya permasalahan yang Ibu Noni sampaikan, nah bagaimana rencana atau tindakan yang akan Ibu Noni lakukan untuk agar bagaimana 12 siswa itu bisa bisa ada perubahan hasil belajarnya, minimal tidak semua tapi minimal ada yang bisa berubah. Nah, bagaimana tindak lanjut? Ya, jadi dari identifikasi tadi Pak ya, jadi pada saat mereka saya melihat pada saat saya memberikan pembelajaran itu mereka banyak bermain, mereka tidak fokus pada saat guru mengajar, kemudian siswanya tidak mandiri, tidak kreatif ya saat saya berikan tugas karena memang saya hanya memberikan pembelajarannya hanya menggunakan metode konvensional saja dan pembelajaran berfokus kepada saya. Nah, saya mengidentifikasi masalah tersebut, saya melakukan eksplorasi masalah Pak. Apa yang menyebabkan 12 orang anak ini nilainya di bawah ya. Nah, saya mencari dari berbagai kajian literatur yang saya lihat dari Google Scholar ya. Google Scholar saya mencari kajian-kajian dari berbagai macam buku, salah satunya buku karangan Bapak Profesor Dr. Hapsa B. Uno tentang motivasi belajar siswa rendah. Nah, di situ saya menemukan bahwa saya masih menggunakan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan anak didik saya. Nah, jadi saya rubah model pembelajaran. Jadi saya menggunakan mengambil langkah untuk menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBLK). Oh ya, berarti terkait rencana Bu Noni itu akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi pembelajaran yang berbasis pada masalah. Mungkin ke depannya bagaimana Bu Noni bertanggung jawab atau memiliki komitmen agar PBL itu bisa memberikan
dampak perubahan yang baik bagi siswa yang nilainya di bawah standar KKM. Apa komitmen Bu Non? Ya, jadi komitmen saya akan terus berusaha kepada anak didik saya agar supaya mereka bisa mencapai standar KKM itu dengan akan merubah model pembelajaran yang saya akan gunakan di kelas. Kemudian saya akan menggunakan teknologi, saya akan membuat media berupa video agar anak-anak tidak merasa bosan, dan saya akan, karena model yang saya inginkan itu adalah model pembelajaran problem based learning. Saya ingin merubah metode pembelajaran saya akan melakukan pembelajaran PBL, berarti berbasis masalah, atau saya akan mengelompokkan anak didik agar mereka bisa bernalar kritis, bisa mandiri. Mungkin dari model-model pembelajaran model PBL yang akan saya berikan kepada anak didik ini akan merubah nilai mereka sehingga bisa mencapai KKM. Jadi terkait dengan komitmen yang Ibu Non sampaikan itu sungguh luar biasa. Jadi saya berharap ke depannya bisa mengatasi apa permasalahan yang Ibu Non hadapi, dan juga terutama bisa berdampak positif pada perubahan hasil belajar anak, sehingga bisa mencapai KKM secara umumnya. Baik Bu Nani, setelah tadi proses dialog kita lakukan, bagaimana perasaan Bu Nani sebelum kita melakukan dialog, coaching, dan pada saat coaching berlangsung? Baik Pak, sebelum melakukan kegiatan coaching, memang ini sudah beberapa hari menjadi masalah pribadi yang terganjal di hati saya Pak. Alhamdulillah saya berpikir akan saya sampaikan masalah ini kepada Bapak, sehingga pada kegiatan coaching pada hari ini Pak, alhamdulillah saya menemukan solusi dari masalah saya Pak. Ya, baik, jadi mungkin cukup dulu untuk pertemuan kita ini. Selanjutnya saya tunggu kabar baiknya terkait dengan perubahan hasil belajar anak yang ada di sekolah ini. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Amin. Ya, selamat sore Pak Aditya. Jadi Bapak sudah melakukan proses coaching ya? Ya. Barusan Bapak sudah melakukan proses coaching observasi. Selanjutnya kita masuk pada tahap pasca observasi. Di sini sama seperti halnya pada tahap observasi. Di tahapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan proses coaching atau proses observasi yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, apa yang sudah dikembangkan pada saat coaching Pak? Yang sudah Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching? Ya. Pada coaching yang sudah saya lakukan, jadi saya melakukannya dengan tahapan tirta. Ini menanyakan tujuan atau hasil yang dicapai dari dilakukannya proses coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ingin dicarikan solusinya, kemudian menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab dan komitmen dalam melakukan rencana aksi agar masalah itu bisa diselesaikan. Sehingga juga dengan alur tirta ini saya berharap si coach itu bisa mengembangkan potensinya, menggali segala kemampuannya untuk kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi Bapak sudah melakukan observasi dan juga sudah melakukan pada tahap observasi itu Bapak sudah melakukan dengan sesuai dengan alur tirta ya Pak? Ya. Ya benar, jadi sesuai dengan apa yang saya amati dalam proses observasi yang Bapak lakukan, memang Bapak sudah menggunakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian saya juga mencatat di sini bahwa Bapak sudah melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach. Kemudian yang berikut Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching yang barusan Bapak lakukan? Ya. Jadi tentunya kompetensi yang kedepannya yang bisa berkembang
itu tentu terkait dengan tahapan kita, terutama terkait dengan prinsip kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sehingga kedepannya saya berharap coaching itu bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dengan mungkin rekan-rekan sejawat atau di mana saja saya berada. Itu Pak. Oke, baik Pak Ramli, kita sudah sampai di akhir pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih atas Bapak telah sudah meluangkan waktu pada kegiatan ini, dan semoga nanti apa yang kita sudah lakukan bisa bermanfaat positif untuk kita semua. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profil Pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil